Kita tidak butuh orang banyak untuk menumbangkan ketidakadilan, tapi kita butuh konsistensi para pejuang untuk mau melakukan yang konkret bagi kampanye kita terhadap situasi krisis Indonesia ini, di mana masih dibawa bayang-bayang oligarki dengan antek-nekolin. Saya paling tidak suka sudah dibiayai negara, senjata sudah dibiayai, dia punya baju, sudah makan gaji dari pajak rakyat. Baru 2 dimulai tahun baru, Torete yang meledak satu Indonesia, ditangkapnya aktivis lingkungan Arlan yang sempat dulu aksi bulan Desember juga dalam rangka peringatan hak asasi manusia, balik ke kampungnya di Torete, ditangkap dengan bersama Roiman. Roiman ini wartawan, jurnalis, ada kakaknya di sini, ada adiknya. Itu ditangkap dengan apa, kita nonton bersama tidak seperti biasanya. Ya dipiting lah, ditarik. Kala-kala teroris dan koruptor. Maunya koruptor yang dikasih begitu itu. Jadi tanggal 3 bersamaan juga Loli Oge. Kalau Loli Oge sudah didatangi oleh gubernur dan pihak SDM. Kemarin sudah ada pertemuan dari Polda karena perusahaan PT Wadi itu ternyata punya IUP lokasinya di luar daripada pembangunan yang dimaksudkan, karena mereka melaporkan mulai pengacaranya itu 11 orang ke Polda. Kemarin SPDP-nya disampaikan, tapi kemudian ada penyampaian kita langsung kepada pihak petinggi di Polda melalui Waka untuk kalau bisa Polda turun langsung lihat objeknya kasusnya. Ternyata benar, mereka lah yang keliru, dan hari ini 3 kasus ini kita tanda tangan kuasa tadi teman-teman pengacara. Kebetulan kita pakai LBH Rakyat itu ingin mau mengkonsolidasikan karena dua-dua ini harus teragendakan sudah. Kemarin sudah ketemu Pak Gub. Kalau untuk Loli Oge hari ini akan dikeluarkan surat hasil berita acara ya kunjungan Pak Gubernur terhadap lokasi yang disengketakan dengan masyarakat Loli Oge. Untuk Torete ini juga pada posisi hal yang sama, tapi dia lebih kepada upaya penangguhan. Nah, tapi kemudian kita ini sudah tanda tangan kuasa untuk pra peradilan. Saya kepada teman-teman hari ini teragendakan 2 ke Kapolda, Wakapolda, Torete dengan Oge, Loli Oge, 1 untuk SP3 SPDP, 1 untuk Torete itu untuk jaminan penangguhan, karena gubernur akan memberikan jaminan. Tadi Rina, kakak daripada korban Roiman, dia juga wartawan ini. Roiman ini sama kakaknya itu bukan orang lain. Dulu tahun-tahun reformasi, papanya almarhum itu kawan saya lebih tua lah dari papanya. Bapaknya buat tabloid reformasi di Kota Palu ini. Nah, Rina dengan adik-adiknya Firman juga wartawan, ini adalah penerus. Jadi kadang kawan-kawan jurnalis mengatakan tidak ada hubungan dengan tugas-tugas jurnalisnya si Roiman. Bukan, tanah kampungnya dia, tanahnya dia langsung, orang tuanya langsung yang diserobot oleh RCP dengan PT TAS. Itu kita sudah laporkan, tapi mereka sudah lakukan somasi, tapi perusahaan tidak pernah menanggapi, maka terjadilah insiden itu. Nah, kata-kata sara yang dituduhkan itu sebenarnya kalau kita lihat dalam rekaman, Arlan berteriak itu bukan bicara soal suku, agama, dan ras, tapi bicara penduduk. Penduduk di desa tersebut itu adalah pendatang. Memang bisa jadi kan ada desa karena terbentuk transmigrasi, ada desa karena mekar dari perpecahan induk dengan yang pengembangan. Jadi desa ini kadang kategorinya susah kita mengerti dengan cara berpikirnya penyidik yang maaf kata, mereka juga kan manusia. Waktu saya dampingi memang kekurangan literatur. Susah berhadapan dengan orang yang kekurangan literatur, kekurangan makna, kekurangan konteks, apalagi tidak berada di kasus,
di lapangan. Ini kan laporan dari Polsek, langsung diproses ke Polres tanpa ada gelar perkara. Nah ini semua kita dalam rangka pra peradilan, kita akan membongkar semua untuk dalam kaitannya dengan bagaimana penetapan tersangka itu dibatalkan dengan SOP, kata mereka sudah memenuhi 2 alat unsur. Unsur apa? Bawa senjata rame-rame begitu. Kopi hadapi sana itu Kazakhstan, Uzbekistan itu. Saya paling tidak suka, sudah dibiayai negara, senjata sudah dibiayai, dia punya baju, sudah makan gaji dari pajak rakyat. Semena-mena dia mau melakukan itu kepada. Nah kita baru 2 desa mau melakukan perlawanan. Nah saya harap dari kawan-kawan advokat, bagian daripada kekuatan alternatif gerakan reformasi saat ini, mari kita tunjukkan di ruang sidang terhadap kasus Torete ini. Nah, nanti di situ banyak akan kita buat seperti kasus Buleleng lalu, kita datangkan masyarakat, biar mata publik sekarang melihat langsung sidang-sidang rakyat di pengadilan, bukan sidang-sidang perjuangan demokrasi atas nama elit. Dan banyak sekarang ini kasus-kasus atas nama elit saja. Dan untuk masyarakat, Torete dengan Loli, saya pikir dengan pertemuan hari ini, tadi malam saya ditunggu tapi sudah ketemu Firman dengan Wardi, sekarang sudah ketemu Demurina, saya pingin ini menjadi ikonik, bangun kekuatan. Kita tidak butuh orang banyak untuk menumbangkan ketidakadilan, tapi kita butuh konsistensi para pejuang untuk mau melakukan yang konkret bagi kampanye kita terhadap situasi krisis Indonesia ini, di mana masih dibawa bayang-bayang oligarki dengan antik nekolin, penjajah model baru. Belandanya sudah pergi, kelakuan yang tak tinggal. Tradisi IUP ini kan tradisi Belanda ini, cuma beda saya dia punya kedudukan birokrasi, kapitalis birokrasinya. Kalau dulu Hindia Belanda, sekarang kementerian terkait. Tidak ada di dunia, hanya Indonesia mempraktekkan kementeriannya itu berdasarkan sumber daya alam, nama-nama pohon, nama-nama laut, perikanan. Coba perhatikan itu. Pohon jadi menteri pohon, hutan. Ikan, menteri ikan. Tanah, menteri tanah. Di dunia tidak ada. Cuma Indonesia. Belandanya pergi, kelakuan yang tinggal. Pidatonya Gubernur Jawa Barat. 350 tahun Belanda bajajah, tidak pernah ada banjir. Itu gara-gara banjir semua itu. Katanya ilegal. Itu ilegal semua itu yang di Sumatera itu. Ada iupnya semua itu. Nah sekarang kita mau berpihak kemana? Tadi malam lagi saya nonton itu di Pantoloan, Labuan, Wani, terseret rumah. Ya sudah. Nah ini sekarang kalau kita tidak kuat, jaga kita punya kampung, begitu. Karena kampung kita ini kaya, ada emasnya, ada nikelnya, ada batunya. Bagus kalau dia jual sama-sama kita pergi jual. Ini dia jual sendiri. Dia bawa pergi di Kalimantan. Ada kayu. Dia bawa pergi di luar negeri, Tiongkok, nikel. Masyarakat makan debu. Masyarakat makan debu. Saya tidak tahu kacamata apa lagi yang mau dilihat, mau dipakai. Nah, tapi kemudian apa yang kita alami sekarang membuktikan masih ada pemerintah yang berpihak. Ya, misalnya gubernur asal betul-betul berada pada koridor pemerintahannya mereka. Nah, pihak Polda kan berjenjang ini. Yang laporkan ini tidak tahu kenapa diproses. Setelah Wakapolda melihat langsung diinstruksikan, ternyata sudah turun lapangan, terbukti bahwa bak air itu dibangun di luar IUP dan di jalan desa. Mudah-mudahan ini kita piara sebagai sebuah langkah step by step yang kepastiannya teruji bahwa orang juga mau Indonesia itu terbangun sesuai dengan mekanisme, bukan karena lobby-lobby, bukan karena keputusan DPR. Tapi kemudian di mana ya harus pembelajaran juga bagi pengusaha. Kita tidak lawan investasi, kita tidak lawan investor, tetapi apa susahnya kau turun juga. Kalau saya dengar ini ceritanya perusahaan ini tidak pernah turun, cuma suruh orang di desa. Sama juga yang di Morowali, tidak pernah itu, habis di hotel-hotel saja yang punya saham itu. Yang dia laksanakan itu di lapangan adalah orang-orang yang dia suruh. Orang-orang yang dia suruh itu pasti itu yang siap rela itu melapor ke sana kemari. Yang kejadian seperti begini terjadi ini. Jadi kita juga pengacara tidak tahu siapa yang kita mau pukul ini.
Tidak mungkin menghindar terus, lelah. Nah, minimal kita bukan kalah tapi bikin satu-satu. Alhamdulillah di sini bukan satu-satu, ada respon positif. Mudah-mudahan lah. Tapi yang paling berat ini adalah menghadapi kasus Torete, karena yang di Torete ini sudah menasional. Ada pelanggaran hak asasi, keluar pernyataan dari Komda HAM Provinsi Sulawesi Tengah. Secara SOP, Polres Morowali Utara itu melakukan pelanggaran siaran persnya Komda HAM terhadap penanganan. Apa sih susahnya ketuk rumahnya orang, kepala desa, doja, imam. Mana itu Roiman? Kami mau periksa dan mau bawa dia ke kantor. Kenapa harus dengan pasukan? Kenapa harus itu? Berarti sudah ada image. Kalau sudah dengan senjata berarti teroris dia. Kita bayangkan melumpuhkan satu orang dengan satu pasukan. Nah, cuma waktu saya di Polres sana kan tidak mungkin berdebatnya begitu. Nantilah di pra peradilan kita teman-teman pengacara dengan semangat yang luar biasa kita bongkar itu. Dan mereka pasti punya saksi. Saksinya cuma 2 saksi bisu yang hadir. Untuk Torete tersangka kan sebetulnya dalam posisi tersangka, karena ini kan perbuatan dari semua daripada kriminalisasi sebetulnya, ya kan? Iya. Antara pihak kepolisian yang melakukan kekuasaannya, gimana supaya dari pihak kepolisian itu artinya imbas dari kekecewaan mereka selama ini, mungkin barangkali ada konflik internal baik pihak perusahaan itu sendiri dengan pihak masyarakat. Sampai itu polisi melakukan yang namanya kekuasaannya. Dia melangkengkan kekuasaannya sebagai aparat kepolisian sampai dia melakukan yang namanya kriminalisasi. Jadi memang salah satu jalan dari upaya kita untuk melakukan yang namanya pra peradilan. Nah, jadi dengan upaya dan kerja-kerja pengacara tadi, jadi bagaimana kita bisa melakukan pembuktiannya dulu, karena kita juga tidak serta-merta, tapi kita melihat persisi yang ada, ini sudah viral, sebetulnya sudah viral, ditangkap paksa lah, karena ini memang sudah suatu perbuatan yang bentuknya kriminalisasi. Memang harus sebetulnya kita melakukan yang mana pra peradilan, karena pra peradilan kita bermohon ke pengadilan untuk melakukan bagaimana penangkapan ini tidak sah sebetulnya, kan begitu, secara upaya kan sebetulnya. Jadi dari kawan-kawan pengacara dan masyarakat sekirain barangkali kesaksian ibunya ada 4 tembakan secara bersamaan yang dilakukan oknum polisi. Berarti sudah terjadi perlawanan ini sebetulnya antara pihak kepolisian dan masyarakat pada waktu itu. Bukan masyarakat, satu Asdin sih, warga ini. Yang maghrib ini ya. Bukan, dia tidak maghrib, bersamaan habis dia yang ditangkap, habis itu Roy kan baku dekat rumah objek TKP. Iya. TKP penangkapan Asdin dan Roy. Karena Roy tidak ditangkap di rumah, tapi di rumahnya sepupuku. Iya. Nah itu, jadi baku dekat. Ditangkap sebelumnya Asdin. Yang sebelumnya lagi Arlan, adiknya yang ditangkap saat tidur di gubuk kebun warga di area wilayah RCP. Karena ada kebun garapan yang belum dibayar, dikorek. Kami 4 hari itu sebelum somasi dan segala surat ke Pemda dan kepolisian sudah melakukan surat menyurat sebelum adanya penahanan 8 eskavator yang diduga akan menghilangkan lagi barang bukti, karena Maret 2024 kebun ibu saya yang jambu medenya itu ada, sampai di 2025 itu sudah jadi ornikel dalam penjualan di 2024 akhir dan 2025 pertengahan itu sudah tidak ada wujud asli. Itu yang kami lakukan dan kami menghalangi. Saat Bang Agus datang, ada konfres dilakukan oleh Polres Morowali bahwa ada kerugian 1M dan ada 2 orang DPO. Dalam konteks itu 2 orang DPO tidak melakukan pembakaran. Dari seluruh saksi ibu-ibu, yaitu warga yang di TKP, Arlan yang ditangkap maghrib, ibu-ibu yang marah di jam isah ke Polsek, berujung pergi cari Humas RCP yang diduga melaporkan Arlan, karena sebelum penangkapan berlaku di maghrib itu ada pengintipan yang dilakukan karyawan RCP.
Oke. Berapa menit dari penangkapan Arlan yang sedang tidur ditarik dipaksa masuk ke mobil. Nah, jadi itu asal muasal pembakaran itu karena kemarahan ditangkapnya Arlan Dahrin. Untuk produk hukum Arlan Dahrin dan pasal yang diberikan oleh Humas PT TAS yang juga warga Desa Buleleng bersama 30 pendukung warga Desa Buleleng sebelumnya sudah dilakukan klarifikasi 2 kali dan belum ada pengaduan. Setelah klarifikasi permintaan maaf baru ada pengaduan dilakukan oleh Humas PT TAS. Kayaknya Bung Agus sudah baca semua. Asal muasal pasal si Dahrin Arlan ini. Saya tambahkan sedikit. Kita singkatkan data ini kan biar kita satu kali jalan tidak berputar-putar gitu. Nah, saya antar lagi dari awal sebelum penangkapannya Arlan pada malam harinya. Kronologinya ini kan Arlan memimpin aksi demo, oke? Nah, indikasinya dilaporkan oleh humas perusahaan itu dalam artian pasal itu ras itu kan. Nah, apakah sudah dikonfirmasi yang dimaksud dia menyudutkan pribumi, begitu maksudnya ya, pribumi pendatang dengan orang asli itu, siapa yang perusahaan ini kapasitasnya, dia ini kapasitasnya apa mungkin dalam ras itu. Nah, tidak ada kan? Nah, itu satu. Terus perusahaan dalam hal ini melaporkan Arlan ini terkait pasal itu, pasal ras yang dimaksud dengan etnis itu, kan tidak ada kaitan tuntutan warga. Jadi saya sedikit terangkan terkait yang melapor ini adalah Humas PT TAS Desa Buleleng, dia itu warga Desa Buleleng. Dan objek yang disengketakan itu adalah dia warga juga ya, humas tapi warga juga. Oke. Laporannya itu, tapi produk hukum aduan yang dia layangkan ke polsek itu adalah video pendek milik salah satu karyawan PT TAS. Dan TKP tempat pertengkaran itu adalah objek rencana PSN Nemia bersama PT TAS. Dan kenapa Arlan mengatakan berdasarkan sejarah bahwa penduduk Desa Buleleng adalah pendatang, itu dia sebelumnya sudah punya referensi yaitu sejarah Raja Bungku dan penelitikan ke rupa bumi ATR BPNRI, dan itu masuk di administrasi Desa Turete. Tapi maksud saya warga Bulelengnya itu tidak ada yang keberatan. Tidak ada. Oke. Yang keberatan Humas bersama 30 pendukung. Oke. Warga Desa Buleleng, di situ ada mantan desa 2 orang dan juga kepala Desa Buleleng aktif. Salah satu mantan desa juga itu adalah Bapak Sambung dari anggota DPR aktif dari Herlan. Dan sore pertengkaran malamnya Herlan mengajak Erlan untuk minta maaf di video dan disebar. Sudah ada permintaan maaf 2 kali dan klarifikasi bukti di polsek setempat. Baru ada pengaduan oleh Sukaten Panai, warga Desa Buleleng, yang juga Humas PT TAS Desa Buleleng. Kekuatan video adalah milik perusahaan PT TAS dan 30 pendukung yang sudah dididik Arlan bahwa mereka telah menerbitkan SKPD di atas objek pertengkaran. Tapi pihak warga Arlan ini tidak tahu bahwa pihak humas ini dilaporkan atau tahu? Arlan tidak tahu. Warga yang lain? Warga lain? Warga lain itu warga yang mana? Warga Desa Buleleng lainnya atau yang lainnya? Torete? Warga lainnya dengan Torete. Warga Torete kita ada bukti karena kita ada video panjang. Oh gitu. Milik versi Desa Torete. Karena ada 20 warga ibu-ibu bersama Arlan pergi ke objek. Yang warga mengetahui bahwa humas melakukan melaporkan ini dari mana? Warga tahu bahwa ada yang melapor, humas yang melapor. Dari laporan polisi yang datang. Oh, polisi ya? Oke. Jadi lidikan ke versi video si yang teradu. Kemudian dari laporan itu ke penangkapan itu berapa lama jangkanya itu? Ada berapa hari?
Ada berapa kali? dari malam penangkapan maghrib itu si Arlan? September, Oktober. Oh, sebulan ada ya? Di November, Roy mengawal Arlan bersama ibu-ibu dan 3 orang saksi dalam surat untuk memberikan kesaksian apa semua kekuatan dari kami, dari ibu-ibu bersama Arlan, yaitu organisasi MTP. Sekitar 2 bulan ya? Masih di November itu ada 2 kali penangkapan paksa, artinya setelah warga desa Torete bersama Arlan melakukan kesaksian dari laporan si Darin itu sudah ada sekitar 1 bulan, September, Oktober. Nah, terus kita singkat lagi, waktu maghribnya itu yang kita maksud ada tembakan itu ya? Si penangkapan Arlan? Itu si Arlan yang ditangkap. Dipaksa juga? Dipaksa juga, sementara tidur di area Gubuk, Bukit, wilayah Iuk, RCP. Penangkapannya sama persis dengan si Roy ini? Saksinya Firman, karena Firman. ada 1 unit saksi itu sudah masuk juga di dalam tersangka di laporan polisi. Jadi saksi yang tidak ditangkap itu adalah Pak Firman. Oh begitu Itu ya. saudara kandung. Nah, terus saya singkat lagi, terus setelah itu karena ditangkap malamnya itu ada warga ini mendatangi polsek, begitu ceritanya ya. Nah, karena di polsek tidak ada tiada Arlan yang ditemui, dibawa ke Polres dan tidak ada solusi, maka akhirnya warga ke disitulah terjadi pembakaran itu. Besoknya si Roy ditangkap bersama Asdin dulu baru Roy. Asdin dulu baru. Asdin dulu ada 4 milisi tembakan yang dibuat. Setelah ada pergerakan Asdin untuk yang bingung, dia yang bingung, jangan lari. Itu kesaksian orang tua. Jangan lari. Kaget, ambil parang. Karena tidak ada. Yang ambil parang siapa? Asdin. Oh, yang Sempat dibekuk. Yang- Mamanya juga sempat larang. dari Menarik. Humas Polres itu katanya ada anggotanya itu ya yang dia tangkap. Mamanya sempat larang evakuasi ambil parang saat menarik dengan Asdin. Sempat setelah Asdin panik ada tembakan. Memang ada bukti beberapa rumahnya Arlan kan sampingan ada golongan. Saya tidak tahu apakah kalian perlu hamba bisa membongkar dashboard rumah dashboard atau tidak. Saya belum paham di sini. Berarti kalau sasar sudah saya kira juga Kronologinya. dengan Iya. Nah, mungkin setelah itu kan ini kan agendanya kita mau pra peradilan. Nah, ini kan selain penangkapan dengan penahanan yang kita anggap tidak sah. Nah, mungkin yang kita mau bahas mungkin ada tidak mungkin kerugian material dari teman-teman kita ini kan. Nah, selama dia ditahan, nah, begitupun penangkapannya kemarin. Kerugian apa? Seperti apa yang dimaksud itu? Begini, Kanda, dalam artian kerugian material mungkin, maksudnya minimal kalau saya lihat ini kan kita sepakat ada tindakan paksa yang dilakukan, toh? Nah, sementara saya yakin klien kita ini, tersangka ini, otomatis mereka ini tidak ada mempersiapkan diri dengan yang lain-lain. Nah, mau tidak mau kerugian material itu harus kita cantumkan juga. Ya, gimana menurutku kerugian material? Nah, kalau saya lihat di sini di pasal 77 huruf B KUHP-nya itu pra peradilan berwenang memeriksa untuk permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya tersangka itu menuntut ganti kerugian itu penangkapan dan penahanan. Toh? Apabila dianggap nanti ke depan itu penangkapan dan penahanan itu tidak sah. Nah,
di ayat 2-nya itu disebutkan tuntutan kerugian itu dapat diajukan melalui pra peradilan. Jadi kerugiannya itu adalah konflik. Saya langsung lihat dia mengalami kekerasan fisik. Ini kekerasan fisik. Luka-luka. Gitu. Terus kemudian kerugian yang kedua, dia itu diposisikan sebagai orang yang selama itu adalah bagian daripada pengganggu keamanan di sana. Oke. Jadi ukurannya itu adalah bahwa dia orang yang klien kita ini tidak memiliki lagi kedudukan hak asasinya, ditempatkan sebagaimana warga rakyat Indonesia yang kalau kita ukur itu kita tinggal cantumkan saja. Kalau alat keamanan negara menempatkan, karena ini bukan teroris, bukan polisi. Sependapat. Ya, menempatkan bahwa warga negaranya adalah seperti yang dia perlakukan seperti itu, maka itu harus kita cantumkan dalam catatan tuntutan kita di pra. Tapi paling utama adalah kita memintakan kepada hakim dalam proses persidangan begitu ya Pak Dida, bahwa kita minta ditahan di luar dulu. Oke. Ya kan? Ya, karena keluarga sudah mau mendesak sekali. Terutama ini kan takutnya mereka selalu bertanya kepada saya itu karena mereka puasa. Anak istrinya selalu bertanya sama saya, yang Roiman dengan Arla Asdi. Anaknya masih kecil-kecil itu. Nah mungkin seperti begitu. Adalah kalau ada yang lain kita pindah ke Loli. Silakan Bu Yanti, perkembangan terakhir atas kunjungan pihak Polda meninjau lokasi. Nah, Pasang, ya silakan Pasang. Saya Isam dari Desa Lolioge. Hasil keputusannya itu Wakapolda Malam nelpon jam 10 ada seorang mau datang polisi namanya Pak Felix. Dari Pak Felix tinjau lokasi. Nah, di hasil keputusan itu dia pernyataannya Pak Felix bahwa ini betul ada di badan jalan desa bak air yang dibangun oleh PT Wadi. Nah, sekarang kami menanyakan untuk apakah 12 orang ini tersangka perusakan bak, minta tuntutan pencabutan pelaporan karena sudah masuk dalam SPDP. Jadi sampai sekarang kami belum ada konfirmasi dengan ini Pak Felix. Makanya kami berharap dari kuasa hukum LBA membantu kasus kami terkait 12 orang yang diduga pembongkaran bak air PT Wadi. Sudah PSK? Sudah. Belum, masih SP3. SPDP. SP2. Masih dalam posisi sebagai Saksi. Saksi. Dalam perkara ya? Iya. Nah yang jadi ujian apanya? Apa lagi? Ya, ada cuma batu saja. Cuma bakit saja, Pak. Ini saja. Kalau 5 patah saja yang naik puluh jadi semua. Oke. Baru apa? Kemudian saja yang pakai belum jadi. Tapi saat ini yang diundang warga yang jadi saksi ini berapa orang? 12, Pak. 12. 12. Itu sudah berapa kali undangan? Baru satu kali. Satu kali. Tiba-tiba dia punya sudah ikan saja. Itu surat itu Jadi surat itu sudah naik ke mana surat itu? Ini apa tembusan ke pengadilan? Tembusan ke pengadilan kejaksaan, Pak. kejaksaan. Jadi masih dari saksi klarifikasi, Pak. Langsung ada tembusan ke tidak ditujukan SPDP. Ini juga yang saya mau tambahkan, Pak. Karena ini yang melapor ini, Pak, yang dari pengacara mereka, Pak Erwin Esa itu. Sedangkan waktu kita melakukan demo pertama tanggal 2, itu kita sudah punya ini apa berita acara dari kepala desa bahwasanya akan menolak semua aktivitas tambang yang ada di Lolioge, termasuk 7 itu yang perusahaan PT Wadi. Tanggal 3 itu tanggal 3 lagi
pas ada dari aliansi ini yang lihat ada pergerakan di atas. Sementara itu kan sudah ada surat pemberhentian itu. Mereka melakukanlah penimbunan di tempat bak itu. Dia lanjuti. Kita dari aliansi naik ke atas. Kebetulan di atas itu ada Babinsa. Babinsa lah yang disuruh untuk mengawal atas perintahnya ketua BPD, mengaku ketua BPD. Sebenarnya itu dia bukan ketua BPD, dia itu cuma anggota BPD, adik dari Pak Kades Loyoge ini. Dia yang memerintahkan. Jadi karena kita sudah ada, karena waktu tanggal 2 itu kita ada buat kesepakatan bahwasanya tidak ada lagi pergerakan aktivitas tambang di dalam situ. Dan juga itu Pak Kades sudah bikin berita acara. Dia sudah bikin berita acara sama kita di situ, sudah ada berita acaranya, sudah ditandatangan dan kita aliansi tanda tangan. Pada tanggal 4 itu PT Wadi Ala ini memanggil kita, dia bikin mediasi lewat Polres Donggala. Intel. Jadi kita dipertemukan di Suspel. Kita datanglah di sana. Di sana dia menjelaskan dan dia buat pernyataan di situ. Dia bilang, "Ini Bu Ibu Yanti, ini bukti yang di dalamnya ini tinggal 2 orang yang masih hidup dan mereka ini yang harus bertanggung jawab." Karena situ 8 orang yang bertanda tangan, 6 orang yang sudah meninggal, tinggal 2 orang. Dia nyatakan di situ, "Ini Bu Yanti." Di dalam ini Bu Yanti bisa lihat. Dan di dalam itu juga kita bingung, Pak. Masalahnya ini di Petamodi beda itu titik koordinatnya PT Wadi dengan yang di buku. Karena yang di buku itu Pak, dia mengaku 19 hektar. Sedangkan itu di Petamodi Pak, dia berada di atasnya PT Sinar Mutiara. Itu X dari Lolimunta. Nah, kejadian itu Pak, ini PT Wadi X dari Lolimunta. Bukan PT Wadi berdiri sendiri nih Pak, X dari CV Lolimunta. Di dalam itu buku yang diberikan pemilik PT Wadi. Berarti bak yang kita maksud ini masuk dalam iup-nya PT apa tadi? Tidak. Bukan masuk dalam PT iup-nya PT Wadi Pak, cuma ada berdekatan dengan PT Palu Indah Teknik. Oh, dia di luar. Di luar. Tapi dia laporkan. Dia laporkan. Dia begini Pak, itu lokasi milik warga, dia beli. Tapi itu jalan dan itu sudah ditinjau sama Pak Gubernur. Pak Gubernur sudah tinjau itu. Bahwasanya dari arah samping rumah saya itu Pak, dekatnya LPG itu naik ke atas terus lurus itu. Pas mentok di atas dia bangunlah itu. Di badan jalan itu dia bangunlah itu katanya bak air. Itu pernyataannya Pak Kades, dia pernah nyatakan sama kami bahwasanya itu bukan milik perusahaan, tapi milik masyarakat Desa Loliyoge. Nanti ini lagi dia buat statement lagi bahwasanya itu milik perusahaan. Sedangkan dia sudah ada videonya yang kita rekam langsung. Ada pembuktian. Pembuktian. Dan juga kita punya bukti ada orang tua yang kebetulan ini orang tua dari Pak Asmin itu kita punya kita punya saksi itu Pak. Mana kuasa tadi? Tanda tangan dulu. Kita sebelum melakukan pembongkaran kan kita sempat ke Pak Kades dulu kan, memperjelaskan itu karena ada kelanjutan pekerjaan itu dilanjut. Di sini Pak. Jadi pembongkaran itu yang dilakukan warga ini diketahui oleh pemerintah desa. Iya, dia yang suruh Pak atas perintah dia. Pak. Sebelum melakukan pembongkaran kita ke kantor desa dulu. Sempat saya di situ Pak. Diusir Pak. Kita termasuk itu pembongkaran. Iya, ikut semua Pak. Saya di situ Pak, kita memperjelaskan dulu dengan Pak Kades. Saya salah satu warga di situ diusir dari kantor desa Pak, dibukakan pintu karena dia tidak mau di video. Dia tidak mau di video Pak, dia tidak terima. Saya dibukakan pintu, diusir Pak, keluar. Tapi yang tahu masyarakat tahunya ini dilaporkan dari siapa? Ada surat Pak. Ada surat. Ini Pak, kalau surat ini kalau diuangkan ini lebih 5 juta ini Pak. Ini Pak. Yang surat kedua, surat ketiga ada semua ini Pak.
Tapi memang yang melaporkan itu pihak dari PT Wadi, PT Pak. Wadi. Nah kita juga ini bertanya sama ini Pak PT Wadi ini, yang Pak Erwin ini kan, dia kan yang melaporkan kita Pak. Sedangkan waktu kita pembongkaran itu tidak ada dia di situ. Bagaimana itu Pak? Dia tidak ada di situ Pak. Tidak ada ini si pelapor itu di situ. Beda juga sih dengan Kenapa saya pertemukan Itorete dengan Lolioge? Karena satu mazhabnya. Mazhabnya itu adalah yang seperti kejadian ini. Hidup daripada ketentraman warga di desa itu mengalami hal yang ketidakpastian secara hukum dan diberlakukan tidak adil. Maka jangan kita melihat itu sepihak, sendiri-sendiri. Makanya saya mau ajak solidaritas. Rina, saya ajak bersolidaritas. Kasus kita ini bukan kasus main-main. Jangan selalu hanya komentari perkara dan kasus, tapi bagaimana mempersoalkan perjuangan. Ini alhamdulillah banyak sekali bertambah kawan-kawan pengacara ini, Bung. Siapa nama Bung? Hamid. Ini ada pengacara baru ini, kawan-kawan Itorete ini. Nanti lihat, Irman ini adik korban ini, Bung Hamid. Saya baru kenal juga. Nah ini bagus, berarti beredar ini. Banyak kawan-kawan pengacara terpanggil untuk melakukan kekuatan bersama untuk bela perkara yang mana negara tidak hadir. Yang hadir itu cuma kekerasan daripada aparat, oknum yang tidak bertanggung jawab kepada rasa keadilan daripada hak asasi orang. Jadi tolong bahwa kemudian habis ini kita tidak habis di sini. LBH Sultan itu sudah memfasilitasi kemarin 991 honorer Kota Palu, clear, menang. Donggala 1151 clear. Tapi ya begitu. Saya bilang bentuk organisasi, bangun kekuatan, terus untuk menegakkan apa yang namanya. Karena orang-orang ini yang berada pada kepimpinan negara ini bukan hati nuraninya yang mau amanah mengurusi rakyat, tidak ada. Satu dua ada, tapi mau bagaimana keadaan itu kalau bisa kita tempatkan sebagai apa? Tumpuan ya. Bahwa Indonesia ini bukan kayak negara lain. Kita ini negara hadir karena mengusir penjajah. Belandanya pergi, penjajahnya pergi, kelakuan yang tak tinggal. Ini harus kita hadapi dan konkret. Kita tidak bisa mengeluh juga, tapi kita tahu pasti kita lemah juga. Tapi bagaimanapun kita harus bangkit terus membangun satu kekuatan yang mana nanti akan menemui yang namanya kemenangan yang sejatinya bagi demokrasi hukum bagi kita di Indonesia ini. Ya kita mulailah. Ini jujur saja dalam isu nasional sempat tenggelam. Bagaimana Wardia? Tenggelam itu isu Jakarta Sumatera itu dengan beritanya ditangkapnya Royman dengan Arlan. Itu sempat 3 hari itu CNN apa semua tadi TV One itu memuat. Nah tapi tiba-tiba redup 2 hari. Saya itu kan amati terus itu 2 hari. Nah, waktu saya di Polres naik lagi dia, tak. Tapi pulang tak, 1 hari turun lagi. Nah, ini kawan-kawan media juga kita berharap sampai di mana juga kekuatannya pengacara. Ini sebenarnya kawan-kawan media yang punya jaringan ini terus macam pertemuan hari ini. Nah, sebentar ke Polda kita harus dimuat terus, kampanyekan terus. Kalau ada yang menanggapi negatif, jelek apa, sudah jelas. Di hutan itu ada ular. Ada biawak, selalu saya sampaikan begitu. Tapi tidak mungkin kita bunuh semua itu ular di hutan, karena ada mata rantai yang akan hilang. Yang ada kita melakukan adalah menghindari ular itu, biawak itu. Begitulah hidup dalam sistem sosial kita, struktur mata rantai sosial kita, ekonomi sosial kita. Ya namanya ular ya ada di orang itu. Tapi kalau itu terus yang dipikirkan, tidak akan selesai. Hindari saja orang itu, kita tetap jalan dengan kita punya prinsip. Dalam menghadapi pra-peradilan terutama kawan-kawan pengacara jujur, kasus ini non benefit, tidak profit. Jadi kita saweran lah sewa mobil ke sana, pra-peradilan 7 hari. Saya berharap kawan-kawan pengacara tampil benar-benar dalam persidangan. Iya, bilang kita sudah menuju. Oke, tiada lagi. Kalau ada yang mau ditanya kita ke Polda sekarang.